Halo semua, perkenalkan saya Anggi Srihartati dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika. Adapun maksud dan tujuan saya di sini untuk melengkapi tugas rekayasa ide dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi yang akan saya bahas adalah stunting. Yuk bareng-bareng kita simak. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni anak tumbuh lebih pendek dari teman seusianya. Perlu kita garis bawahi bahwa stunting bukanlah merupakan faktor keturunan, maka dari itu stunting bisa dicegah. Nah, stunting itu tidak hanya merugikan pertumbuhan anak saja loh, tetapi bisa terbawa hingga usia dewasa. Bagi orang tua, terutama ibu, efek jangka pendek dari stunting adalah gangguan perkembangan anak. Perkembangan fisiknya juga terganggu, hingga metabolisme tubuhnya pun ikut terganggu. Jika dibiarkan hingga jangka panjang, maka stunting akan menyebabkan gangguan pada kecerdasan anak, kekebalan imun tubuhnya, hingga menimbulkan beberapa penyakit seperti stroke, diabetes, dan juga jantung. Cukup mengerikan bukan stunting itu? Maka dari itu kita harus tahu apa sih penyebab dari stunting itu dan bagaimana cara mengatasinya agar anak kita nanti tidak terkena stunting. Nah, di sini penyebab terjadinya stunting yaitu pertama tidak maksimalnya 1000 hari pertama pada anak. Yang kedua, faktor gizi buruk dari ibu hamil, yaitu dengan dari asupan ibunya ketika hamil. Yang ketiga, pola asuh dan melatih kebiasaan makan anak. Kemudian, air bersih juga dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Maka dari itu, upaya yang harus kita lakukan adalah mengoptimalkan asupan ibu ketika sedang mengandung, mengupayakan air bersih untuk dikonsumsi, dan yang ketiga, terpenting yaitu rajinlah ke posyandu untuk mengecek tumbuh kembang anak sesuai atau tidaknya dengan KMS. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai stunting, marilah kita sama-sama simak video berikut ini. Jadi yang disebut stunting itu apabila seorang dokter mendiagnosis stunting, anak tersebut pendek, jadi tinggi badannya di bawah grafik normal paling bawahnya, kemudian dilihat juga berat badannya, dia harus kurus. Seperti itu. Jadi jangan dimisinterpretasi dengan short stature. Kalau short stature, anak tersebut akan mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin juga pendek, tapi dia cerdas sekali, sehat sekali, tidak ada infeksi. Sejak kecilnya juga tidak ada kesalahan pemberian makan, tidak kekurangan nutrisi yang adekuat. Itu yang disebut short stature. Nah, di situ akan dihitung juga tinggi potensial genetik si anak ini. Dihitung tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, kemudian akan tahu kira-kira tinggi badan anak ini berapa. Tidak ada batasan usia untuk mendiagnosis stunting, cuman bisa dicegah dengan pemberian nutrisi yang adekuat. Jadi penyebab stunting itu karena tadi faktor infeksi, karena dia terinfeksi sejak lama, ada infeksi yang kronis, yang penyakit yang menyertai sehingga pertumbuhan badannya terganggu, penyerapan nutrisinya terganggu, mengakibatkan dia pendek dan kurus. Satu lagi, nutrisi yang tidak adekuat. Jadi apabila anak tersebut sejak masa kecilnya dia mendapat asupan nutrisi yang inadekuat sehingga menyebabkan kejadian yang disebut stunting itu. Jadi saat bayi tersebut kontrol untuk vaksinasi setiap bulannya, dokter akan mengeplotkan berat badan dan tinggi badannya pada kurva grafik. Di situ akan kelihatan tiap bulan pertumbuhan berat badannya akan sudah naik sesuai grafik belum. Apabila dia naik sesuai grafik, harusnya tinggi badannya juga akan naik sesuai grafik. Apabila berat badannya cenderung datar, nanti tinggi badannya pun tidak akan bertambah secara signifikan. Itu yang disebut dengan stunting karena adanya kondisi pemberian nutrisi yang tidak adekuat sejak awal. Jadi kalau tinggi badan itu prosesnya perlahan-lahan. Kalau berat badan kan
dia bisa saja saat sakit tiba-tiba turun, naiknya dengan cepat. Kalau tinggi badan kan tidak mungkin dia akan turun lebih menyusut pendek, dia cuma tidak akan bertambah atau bertambah dengan sangat perlahan, tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan tinggi badan. Apabila anak tersebut sudah didiagnosis stunting, akan berdampak pada seluruh organ tubuhnya, terutama untuk pertumbuhan otaknya. Kita harus tanya bagaimana rapotnya di kelas, kemudian bagaimana dia di kelas, apakah betul dia stunting atau short stature. Kalau perlu dibawa bukunya sejak awal. Kita lihat grafik berat badannya bagaimana, grafik tinggi badannya bagaimana, apakah waktu kecilnya bagus, naik, kemudian baru mendatar setelah dia makan, kemudian tidak bertambah tingginya setelah dia makan, atau memang dia bagus sampai dia 2 tahun baru terjadi stunting. Di situ faktor genetik mulai berperan setelah di atas 2 tahun. Apabila dokter sudah mendiagnosis stunting pada anak, dia biasanya akan memperbaiki pola makan. Karena tadi 2 hal yang utama, dia harus ada kesalahan nutrisi atau infeksi kronis. Apabila problemnya di nutrisi, dokter akan menghitung kalorinya, memberikan jadwal pemberian makannya, kemudian berapa suap, volumenya sekali makan seberapa. Setelah itu pemberian makan dilakukan, dievaluasi seminggu sampai 2 minggu kemudian. Ada peningkatan berat badan tidak? Bila ada peningkatan berat badan, untuk jangka panjangnya pertambahan tinggi badan juga akan ada. Apabila penyebab stunting satu lagi infeksi kronis, ya harus diatasi infeksinya. Sekian dan terima kasih.